Selamat malam hadirin sedama, yang mulia Biku Sangha, yang luhur Samanera Adha Silani, yang terhormat Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Buddha Nubawena Soti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu menyertai Anda. Merupakan hal yang berbahagia karena kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 3 episode ke-23 pada Jumat 23 Mei 2022. Saya Yeyen sebagai moderator pada malam hari ini. Para hadirin, Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini akan membahas mengenai Sadha, sebuah perjalanan kekuatan batin oleh narasumber kita yakni Upacarika Herman Sutanto. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi secara live melalui Zoom dan kanal YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Untuk ketertiban acara, saya akan membacakan petunjuk partisipan. Sebelumnya, berikut adalah susunan acara kita untuk malam ini. Yang pertama, petunjuk partisipan, pembacaan Dhamma pada, pembacaan nama Karapatha, profil singkat narasumber, Dhamma Talk dengan narasumber, rangkuman oleh moderator, persembahan lagu Buddhis, dokumentasi, sesi tanya-jawab, closing statement narasumber, patik dana nama Karapatha, informasi atau pengumuman, dan penutup. Berikut petunjuk bagi para partisipan. Partisipan posisi on kamera dan mic dalam kondisi mute atau off. Acara berlangsung kurang lebih selama 120 menit atau 2 jam. Partisipan dipersilahkan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Narasumber akan menguraikan materi dalam durasi 45 menit dan acara tanya-jawab dalam durasi 45 menit. Partisipan dipersilahkan bertanya pada saat sesi tanya-jawab dengan raise hand atau via chat disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan materi. Itu tadi petunjuk bagi para partisipan, silakan mengikuti acara ini sesuai petunjuk tersebut. Hadirin sedama, selanjutnya marilah kita merenungkan sebuah syair dalam Dhamma Pada yang akan dibacakan oleh petugas. Kepada Saudari Yesa, disilahkan. Pembacaan Dhamma Pada Pakirnakawago, syair 303. Sadho si nasampanno yaso kasamapito yang pade sang bahajati tataha tatehe wapu jito, yang artinya bagi orang yang memiliki keyakinan dan sila yang sempurna akan memperoleh nama harum dan kekayaan. Pergi ke tempat manapun, ia akan dihormati. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudari Yesa. Para hadirin, selanjutnya marilah kita bersikap anjali karena saya akan memimpin pembacaan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna,
Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Hadirin sedama, seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwa narasumber kita pada malam ini yakni Upacarika Herman Sutanto. Sebelum itu marilah kita sapa beliau. Ya, selamat malam Namo Buddhaya Upacarika Herman Sutanto. Namo Buddhaya, Yeyen, selamat malam. Ya, sebelum kita mendengarkan uraian dhamma dari beliau, alangkah lebih baik kita mengenal beliau. Mungkin dari para hadirin ada yang belum mengenal siapa sih sosok narasumber kita kali ini, sehingga materi kali ini sangat menarik. Upacarika Herman Sutanto lahir di kota Samarinda. Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Beliau berkarir di bidang konsultan financial dan property advisor. Beliau juga sebagai anggota Magha Budi, sebagai Dhamma Duta. Selain itu, saat ini beliau menjabat sebagai pengurus Magha Budi Cabang Surabaya sebagai sub bidang umum periode 2021-2026. Dan saat ini juga beliau berdomisili di Surabaya. Itulah profil dari beliau, tak heran jika beliau sangat layak untuk membawakan materi yang sangat menarik pula. Para hadirin, dalam Buddhisme kita mengenal konsep keyakinan. Dalam bahasa Pali disebut Saddha, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun, apakah kita sebagai umat Buddha telah memiliki keyakinan yang kuat untuk memupus segala kekhawatiran? Apakah pikiran dan batin kita mampu mengendalikan segala fenomena yang sedang kita alami? Misalnya, ketika kita sedang bahagia, ada yang merayakannya terlalu berlebihan. Namun, ketika sedang menderita, kita larut terlalu lama. Tentu itu bukan hal yang baik. Berarti batin kita belum seimbang. Bagaimanakah agar batin kita seimbang, kuat? Tentu dilandasi oleh keyakinan atau saddha yang benar. Baik, langsung saja kita dengarkan dengan penuh perhatian uraian dhamma dari narasumber kita. Kepada Upacarika Herman Sutanto, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator kita, Saudara Yeyen ya. Sungguh luar biasa sekali pembukaannya. Ya, yang mulia Biku Sangha, yang luhur Samanera dan Atas Silani, yang terhormat Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, Buddha Nubawena Soti Hotu. Semoga kita dalam kondisi sehat dan sejahtera. Ya. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Dhamma Sekaca Online ya, yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi ya. Sungguh berbahagia sekali saya punya kesempatan yang baik untuk memberikan sharing Dhamma pada malam hari ini. Ya, saya juga masih belajar dan saya mohon bimbingan juga pada para biku untuk kita sama-sama belajar. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh saudara moderator bahwa topik kita pada malam hari ini adalah tentang sada ya, keyakinan, sebuah perjalanan untuk kekuatan batin. Nah, baik, izinkan saya share Rama-Ramani Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, sharing Dhamma, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan pada guru junjungan kita sama Sang Buddha, kita bersikap anjali.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ya, baik teman-teman sedama yang berbahagia, hari ini kita akan berdiskusi ya dengan topik tentang sada ya, sebuah perjalanan kekuatan batin. Ya, tadi dari moderator sungguh luar biasa ya, memberikan statementnya yang cukup powerful. Ya, Yayan cukup baik memberikan pembukaannya. Hampir sama nanti saya bahas tentang topik pada malam hari ini. Ya, sebelumnya ini ada kutipan Dhammapada 303 di mana Sang Buddha bersabda bahwa seseorang yang penuh sada dan sila yang sempurna akan memperoleh nama baik dan keberuntungan. Pergi ke tempat manapun ia akan selalu dihormati. Ya, Sang Buddha memberikan pernyataan bahwa kalau kita punya sada dan sila akan memperoleh nama baik dan keberuntungannya. Jadi kita kemana-mana aja akan dihormati. Nah, ini adalah sebuah perenungan dari Dhammapada. Nah, di dalam Dhamma, sering kita mendapatkan bahwa Sang Buddha banyak membahas ya, sada itu banyak dibahas dalam beberapa topik. Nah, ada di dalam 7 kekayaan Dhamma. Dalam 7 kekayaan Dhamma, itu sada dibahas, ditempatkan pada urutan pertama. Ya, dari 7 kekayaan lainnya, sila, hiri, otapa, bahu saca, caga, dan panya. Nah, maksudnya adalah sada ini merupakan satu ujung tombak ya, di mana kita kalau mempelajari Dhamma, itu Sang Buddha menekankan bahwa sada itu penting sekali. Ya, sebagai langkah awal kita untuk belajar, maka kita butuh keyakinan. Nah, selain di 7 kekayaan Dhamma, juga akan dibahas di mana sada ada di 5 kekuatan batin, ya, panca bala. Nah, sada juga ditempatkan di urutan yang pertama, selain ada wirya, sati, samadhi, panya. Jadi sada di sini kalau kita lihat, kita amatin, ya, Sang Buddha mengutamakan sada yang utama, ya, sebagai langkah awal sebuah perjalanan spiritual kita, bagaimana kita mempelajari Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Ya. Nah, apakah sada itu? Nah, kita harus tahu. Pengertian sada itu apa kira-kira? Ya, tentunya kita sudah tahu ya, kalau diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia itu adalah keyakinan. Nah, apa itu keyakinan ya? Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Yayan, ada keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Jadi kita punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, keyakinan yang seperti apa yang kita harus miliki? Nah, ibaratnya, saya akan contoh ya, saya mungkin tanya Saudara Yayin ya, minta partisipasinya ya. Ini contoh ya, saya bilang sama Saudara Yayin, saya ada pegang, saya punya tangan ini, saya bilang sama Saudara Yayin, ini tangan saya ada sebutir mutiara. Kira-kira percaya nggak? Tidak. Kan saya nggak mungkin bohong dong, ya. Paling nggak yakin lah, ini ada permata. Atau saya ngomong yang gampangnya ada permen deh. Jadi nggak terlalu muluk-muluk. Ini tangan saya ada permen ini. Kira-kira percaya? Kan saya nggak mungkin bohong lah. Masa Romo bisa bohong? Percaya kan? Percaya. Nah, tapi apakah benar atau enggak? Belum tentu kan? Belum tentu ya. Nah, Iya, belum tentu. Nah, inilah yang saya tadi bilang, keyakinan itu adalah kita mendengar. Ya, ini keyakinan yang pertama yang dimaksud. Jadi, kalau keyakinan yang tadi saya contohkan yang pertama, itu
kita hanya katanya ya. Kita hanya katanya siapa? Ya, katanya kitab suci misalnya. Kita membaca di buku, itu katanya yang di buku, ya. Jadi keyakinan yang ada pada kita tuh hanya berdasarkan katanya. Belum tentu, ya. Nah, kalau misalnya Yen, saya bilang ini tangan saya ada permen, terus saya buka. Ya ini contoh ya, ini ada permen misalnya. Ternyata benar ada permen. Berarti apa yang saya katakan itu benar dan yakin bahwa yang saya lihat adalah permen. Nah, berarti kita melihat langsung, merealisasinya. Nah, ini keyakinan yang betul-betul kita sudah melihat. Nah, itu kalau dalam pencapai tingkat kesucian adalah kita sudah mencapai sotapanna. Ya. Sotapanna itu sudah betul-betul punya keyakinan yang sempurna. Jadi dia merealisasinya dan dia melihat langsung. Ini ada nih. Dan dia tahu sendiri bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha itu dia udah tahu. Dan dia tahu Buddha memang betul-betul sempurna. Ya kan? Nah, kalau kita keyakinannya apa? Katanya kita baca dari kitab suci. Ya kan? Kita baca dari buku-buku. Atau katanya kita dari Dhamma yang kita dengarkan. Tapi kalau seorang Sotapanna, itu dia langsung melihat langsung. Nah, itu adalah pengertian dari sada, ya, untuk tingkat awalnya. Nah, kebangkitan sada itu dialami oleh seorang sama Sang Buddha, ya, pada saat beliau masih sebagai Pangeran Siddhartha. Nah, di mana pada saat Pangeran Siddhartha itu melihat adanya 3 peristiwa, ya. 3 peristiwa apa? 3 peristiwa. Yang pertama, Pangeran Siddhartha melihat adanya orang tua. Kedua, ada orang sakit. Dan yang ketiga, ada orang mati. Nah, dari 3 peristiwa ini, Pangeran Siddhartha bertanya-tanya, apakah saya bisa mengalami hal ini? Ya. Nah, ternyata jawaban dari si Cana itu bilang bahwa pasti bisa mengalami. Nah, itu muncul apa? Muncul suatu samwega, ya. Samwega itu adalah keterdesakan batin. Oh, berarti saya bisa tua, sakit, dan mati. Ini gimana nih? Nah, dari situ adalah muncul keyakinan, tapi beliau masih bingung apa solusinya. Nah, setelah lihat peristiwa yang keempat, adalah seorang petapa, dan kelihatannya lebih tenang, ya, kelihatannya dia seperti yang sudah tercerahkan. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha punya solusi. Beliau pikir, nah ini solusinya, ya, menjadi seorang samana. Untuk apa? Untuk mencari bagaimana bisa tidak bisa tua, sakit, dan mati. Ya, nah itu muncul satu keyakinan, yakin bahwa dengan beliau menjadi seorang petapa, maka beliau akan menemukan obat bagaimana terhindar, terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Nah, itu adalah kebangkitan. Makanya beliau, ya, langsung memutuskan untuk menjadi seorang petapa dan melakukan, ya, petapan selama 6 tahun. Akhirnya mencapai penerangan sempurna. Jadi itu adalah yang dialami oleh juga guru junjungan kita Sang Buddha pada saat menjadi Pangeran Siddhartha. Itu adalah satu fenomena kebangkitan sada. Nah, ada lagi beberapa kejadian yang tergerak oleh sada juga. Ya, dari zaman-zaman Sang Buddha itu banyak kita dengar cerita-cerita, beberapa cerita yang memunculkan adanya sada. Nah, ini ada satu contoh dari cerita budak Puna. Nah, seorang budak pun dia juga bisa tercerahkan dengan adanya keyakinan, ya, karena sudah mendengar khotbah Sang Buddha. Jadi ceritakan bahwa seorang Puna itu budak wanita. Dia ceritanya adalah lagi suatu malam, budak Puna ini dia lagi bekerja untuk menumbuk padi, ya, untuk bekerja dengan tuannya. Nah, karena dia sudah lelah, tengah malam dia beristirahat sebentar. Nah, pada saat dia beristirahat, dia melihat ada Dabatera yang beserta beberapa biku itu, dia
lagi pulang ya ke wihara, dalam perjalanan pulang ke wihara lewat dan habis selesai mendengarkan dhamma. Nah, kemudian gadis Puna ini melihat ya, dia masih terjaga dan dia merenung, malam-malam ini kenapa ya biku ini masih terjaga gitu ya. Dan sebenarnya dia kan sebagai orang miskin dan masih kerja, dia masih terjaga. Tetapi kenapa biku ini orang baik kok malam-malam masih terjaga? Nah, apakah bikunya lagi sakit atau apa? Sehingga dia berpikir seperti itu. Nah, esok paginya si Puna ini dia mengambil beras sedikit dan dia menumbuk, kemudian direndamkan air, dia membuat satu roti. Nah, rotinya yang sederhana aja, tujuannya dia mau makan di tepi sungai, jadi dia bawa rotinya. Nah, pada saat itu Sang Buddha lewat, melakukan pindah patah. Kemudian Puna ini dia ingin rotinya didanakan kepada Sang Buddha, dan tapi dia berpikir, kira-kira Sang Buddha mau nggak terima nih roti, ya kan? Tapi Sang Buddha tahu pikiran dari Puna, akhirnya Sang Buddha menerima dana tersebut. Nah, sambil duduk di sana, Sang Buddha memerintahkan ke Anandatera untuk memberi tikar ya, tikar duduk di alas tanah itu, kemudian Sang Buddha menyantap makanan roti yang didanakan oleh Puna. Nah, setelah selesai, Sang Buddha memanggil Puna ya, untuk menjelaskan pikiran yang tadi malam Punya itu masih bingung. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa Punya, kamu tadi malam, kamu kan susah untuk tidur ya, terjaga karena kamu miskin dan bekerja. Nah, sedangkan para biku, murid-murid saya itu, dia masih terjaga dan dia belum tidur karena dia harus selalu waspada dan sadar. Nah, setelah Sang Buddha memberikan khotbah, maka Puna mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, bahkan seorang budak pun bisa mencapai kesucian Sotapanna ya setelah mendengar khotbah Sang Buddha. Jadi sadanya kuat sekali terhadap Buddha. Nah, selain itu juga ada Anantapindika. Ya, sering kita dengar Anantapindika juga sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan banyak pangeran-pangeran, raja-raja juga, dan para brahmana, para dewa juga termasuk. Jadi adalah contoh-contoh bagaimana peristiwa-peristiwa munculnya tergeraknya sadar. Nah, ada momen awal bertemunya Dhamma. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dari kita, ya tentunya kita mau belajar Dhamma itu setiap orang pasti punya momen awal ya, di mana dia bisa bertemu dengan Dhamma. Karena masing-masing orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri. Bagaimana awalnya dia bisa mengenal Dhamma. Ya, kalau saya mengenal Dhamma itu dari kecil, dari orang tua. Tapi mungkin dari saudara-saudara yang lain mungkin mengenal Dhammanya mungkin dari kuliah atau mungkin sudah berkeluarga. Nah, biasanya dari pengalaman itu muncullah adanya sada. Biasanya kalau ada orang yang mungkin baru mengenal Dhamma, kemudian dia belajar, dia mengikuti retret, nah, tiba-tiba dia tersadarkan, loh, ini yang saya cari, gitu kan. Nah, itu adalah momen awal kita bertemu dengan Dhamma. Jadi kalau kita itu lagi mencari sesuatu, itu biasanya setelah kita dapat, kita rasanya hatinya gimana ya. Dan itu kita terus lakukan. Ya, tujuannya adalah apa? Meningkatkan sada kita. Ya, itu adalah awal yang penting. Momentumnya adalah pada saat kita bertemu dengan Dhamma. Nah, ada satu sutta di Anguttara Nikaya 882. Nah, itu ada yang mulia Punia menanyakan kepada Sang Tathagata. Ya, mengapa Sang Tathagata kadang memberikan khotbah, tapi kadang tidak memberikan, ya. Nah, Sang Tathagata mengatakan bahwa ada beberapa kriteria. Kenapa Sang Buddha kadang memberikan dhamma, kadang tidak memberikan dhamma. Ya, karena ada kriterianya 8 ini. Jadi kita harus tahu bahwa seorang biku juga harus memiliki keyakinan. Itu. Kemudian dia mendatangi Tathagata. Jadi ada 8 ini kira-kira. Jadi maksudnya adalah bahwa untuk kita pun mau mendengarkan dhamma dari Sang Buddha itu juga ada kriterianya gitu loh. Kan ada juga kita lihat dalam beberapa cerita itu ada misalnya bertemu dengan Sang Buddha juga kadang-kadang tidak bisa mendengarkan khotbah Sang Buddha.
Ya, karena tidak masuk dari kriterianya ini. Nah, ini yang penting. Perjalanan batin dalam sadar. Ya. Jadi bagaimana tahap-tahapnya kita, perjalanan kita untuk mempunyai satu sadar, keyakinan. Ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tadi saya bilang bahwa langkah awal kita belajar. Jadi kita mengenal dulu Dhamma, kita mau belajar. Yang penting itu dulu. Jadi kita mau belajar dulu, belajar apa? Tentang teori Dhamma. Nah, setelah kita punya keyakinan dan kita mau melaksanakannya, maka kita muncul rasa hormat. Ya, jadi dari tahap kita awal belajar, kita ingin belajar Dhamma, kemudian setelah kita belajar, dan kita tahu bahwa apa yang kita pelajari itu akan memberikan manfaat kepada hidup kita, maka kita akan muncul rasa hormat terhadap ajaran tersebut. Ya. Nah, setelah kita rasa hormat, maka kita akan memperhatikannya dengan kesadaran penuh. Ya, melatih kesadaran, mindful. Jadi setiap saat apapun kita selalu dalam kondisi mindful, sehingga batin kita menjadi jernih. Setelah kita melakukan sati perhatian, maka muncul apa? Muncul adanya wiwasa atau investigasi analisis. Jadi kita mengamatin, ya, mengamatin dari hasil perhatian kita, kesadaran kita. Nah, apa yang kita perhatikan adalah segala sesuatu yang ada, fenomena di hidup ini adalah selalu berubah. Ya, tidak ada yang kekal. Maka setelah kita mengamati fenomena hidup ini, maka apa yang tumbuh adalah tumbuh pengetahuan. Pengetahuan kita bisa meningkat ya dengan adanya kita menganalisa. Nah, sehingga kita bisa merenungkan dalam batin kondisi-kondisi yang ada selama ini di dalam fenomena hidup ini. Sehingga apa yang kita renungkan bahwa hidup ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga muncul komitmen. Komitmen apa? Komitmen belah tekad kita untuk melatih lagi. Karena kita sudah tahu bahwa fenomena itu adalah dalam hidup adalah anicca. Segala sesuatu adalah berubah. Dukkha, segala sesuatu adalah penderitaan. Dan anatta, segala sesuatu adalah tanpa aku. Nah, ini adalah fenomena dalam hidup ini. Nah, setelah kita merenungkan itu, maka adalah muncul kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan adalah suatu dharma yang murni. Artinya apa? Kita merealisasikan dhamma sesungguhnya ya. Karena sesuatu itu kita sudah tahu tadi, tidak ada yang kekal. Sehingga kita bisa melepas. Nah, efek dari kita melepas itu maka akan muncul adanya kebahagiaan, kedamaian, dan cita kasih. Nah, kemudian ada yang dalam hal tahap kemudian menguji dalam proses bertumbuh. Ya, perlu waktu, perlu diulang lagi, perlu pertumbuhan lagi, sehingga hidup kita selaras dengan batin. Mengapa? Karena antara kita batin dan jasmani itu kadang-kadang tidak selaras. Ya, ucapan perbuatan kita dengan batin itu kadang-kadang tidak bisa selaras. Karena kadang-kadang kita menjaga ucapan, pikiran, itu batin masih menolak. Betul nggak? Nah, batin ini yang perlu kita kembangkan lagi. Makanya kita harus selaraskan dengan batin dengan apa? Kita meningkatkan sadar. Ya. Nah, kekuatan apa lagi yang bisa menunjang sadar? Yaitu guru Dhamma. Nah, bagaimana kita bisa menunjang meningkatkan sadar? Maka kita perlu belajar dengan guru Dhamma. Nah, kita harus belajar dan kita harus punya guru Dhamma yang benar. Ya, yang sesuai dan kita bisa belajar dengan guru-guru Dhamma. Kemudian kita punya Kalyamita. Kalyamita ini adalah menunjang kita. Jadi kita harus berteman dengan
teman-teman sedama yang punya pengetahuan dhamma, sehingga kita bisa belajar dengan para kalangan, termasuk kita juga. Kita adalah kalanamita. Jadi inilah penunjang agar kita punya sada itu muncul. Dan lingkungan yang sesuai. Nah, di sini kita punya lingkungan yang sesuai. Jadi kalau misalnya lingkungan yang sesuai, artinya misalnya keluarga, terutama lingkungan itu adalah keluarga, teman dekat, ya, saudara, itu adalah lingkungan yang sesuai. Jadi menunjang. Kalau lingkungan kita itu semuanya adalah pengetahuannya sama tentang Dhamma, maka itulah menunjang. Nah, kita harus punya kehidupan yang seimbang. Artinya apa? Kalau kita sekarang sebagai perumah tangga, tentunya kita punya keluarga. Nah, kita harus seimbang hidupnya antara kita sebagai perumah tangga dengan kita menjalankan spiritual, yang mempraktekkan Dhamma, itu harus seimbang. Sehingga kita tidak condong yang mana karena kita sebagai perumah tangga. Jadi kita perlu seimbang, makanya kita perlu sadar. Ya, terakhir adalah kita melatih bawana. Nah, ini penting bawana. Bawana kita melatih pikiran, ya, mengendalikan pikiran. Itulah yang menunjang sada kita. Nah, akar penunjang kemajuan batin. Apa itu akar penunjang kemajuan batin? Yang tadi sudah saya sampaikan di awal adalah kita menganalisa terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang tadi Yayan bilang adakan bahwa bagaimana, apa sih yang kita yakinkan adalah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu kita harus analisa lagi. Nah, bagaimana kita perundungan terhadap Buddha? Nah, kalau kita baca di Parita Buddha Nusati, itu ada perundungan terhadap Buddha. Ya, ada 9 perundungan terhadap Buddha. Nah, itu juga kita bisa pakai di dalam kita melatih bawana. Ya. Dan Dhamma itu ada 6. Sangha ada 9 ya. 9 sifat-sifat Sangha. Jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah akar penunjang bagi kemajuan batin kita. Nah, selain itu, ternyata sada itu dapat dilemahkan. Bapak Ibu sekalian, ada faktor-faktor lain yang bisa melemahkan sada juga. Nah, yang pertama adalah pandangan salah tentang tilakana. Tilakana apa? Duka, anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kadang-kadang dalam fenomena hidup ini, ya, Sang Buddha mengatakan bahwa hidup ini menderita. Ya, kalau kita sudah tahu hidup menderita, bagaimana kita bahagia? Berarti kita nggak bisa bahagia dong. Hidup terus menderita. Nah, sehingga kalau kita punya pikiran seperti itu, maka lama-lama sadar kita menjadi luntur. Ya kan? Jadi kita berpikir, ya sudah, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain. Toh, hidup juga menderita. Ya kan? Tidak mungkin bahagia. Nah, itu adalah satu pandangan yang salah. Sebenarnya hidup itu bukan penderitaan, tapi kondisi fenomena itu yang membuatkan kita hidup menderita karena apa? Kita tidak bisa menerima kenyataan. Ya, itu membuat kita menderita. Sebenarnya semua itu adalah tilakana ini adalah merupakan hukum yang selalu kita alami. Tergantung kita menghadapinya bagaimana. Nah, makanya itu yang menyebabkan bisa lunturnya sada. Nah, yang kedua adalah kemelekatan pada pengkultusan. Pengkultusan ini kalau diterjemahkan adalah mengidolakan suatu tokoh atau kondisi. Nah, sehingga kita melekat pada tokoh tersebut. Ya, kebanyakan misalnya nih, umat Buddha suka mengidolakan nih. Kalau ada biku yang hadir, siapa bikunya nih? Oh, biku A misalnya. Wah, datang yang banyak. Dan mengidolakan biku tersebut. Tapi kalau biku yang lain, tidak ada yang datang. Karena bukan idolanya. Nah, itu bisa muncul kemelekatan terhadap idola tersebut.
Nah, pada suatu saat nanti ternyata yang diidolakan itu hanya tidak sesuai yang diharapkan, maka muncul apa? Muncul sadanya menjadi pudar. Kenapa? Dia pikir ya ternyata ya sudah, saya percuma dong berubah seperti itu karena yang saya harapkan tidak sesuai, sehingga ya udah saya tidak mau melakukan lagi. Sehingga sadanya menjadi luntur karena adanya idola tersebut. Adanya kemelekatan terhadap pengkultusan. Dan yang ketiga adalah kemalasan. Nah, ini sifat manusia ya. Kemalasan ini sungguh susah kita menghadapinya. Ya contoh kalau misalnya kita mau melatih bawana meditasi, ya bangun pagi, susah mau bangun pagi susah, apa mau latih meditasi. Nah itu perlu komitmen. Nah sehingga kalau kita muncul rasa malas, maka sadanya itu akan berkurang. Ya kita harus munculkan sada itu. Nah itu yang menjadi titik lemah kita kalau adanya faktor kemalasan. Nah ini komoditas yang tidak sesuai. Ya mungkin komunitas yang tidak sesuai ini kita bergaul dengan teman-teman ya yang tidak menunjang, dan lenyap dan munculnya adalah penderitaan. Nah, makanya kita perlu kewaspadaan tadi. Sada itu yang ditentukan. Nah, kalau kita punya sada, maka kita selalu waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap fenomena ini. Karena apa? Hidup ini kan anicca. Tidak selamanya kita selalu bahagia. Pasti muncul suatu penderitaan. Makanya kita perlu waspada. Contohnya aja, misalnya yang paling sering adalah pada saat seseorang mengalami, misalnya dia sakit, ya kan? Kalau mengalami sakit itu merupakan suatu penderitaan. Nah, mungkin dia berpikir saya sudah melakukan perbuatan baik, ya kan? Saya sudah berdana, saya sudah apa, tapi kok saya selalu diredungi masalah, misalnya ya sakit lah, ya nanti mungkin ada yang menipu karena sudah melakukan perbuatan baik. Tapi banyak yang diterima sehingga berpikir bahwa buat apa saya berbuat baik. Nah, jadi kita perlu kewaspadaan bahwa hidup itu adalah adanya perubahan. Tidak selalu kita berbahagia. Nah, maka perlu adanya kewaspadaan. Sehingga apa? Sehingga kita punya ketenangan batin. Batin kita tenang. Kita merenungkan bahwa segala sesuatu itu adalah perubahan. Ketenangan batin itu kita bisa lakukan dengan latihan bawana. Kita merenungkan, melatih pikiran kita. Sehingga pada saat muncul hal-hal yang tidak mengenakan, ya kita sadar. Ini hanya proses. Karena proses itu bersifat sementara. Ya, kita harus hadapi. Nah, sadar sebagai faktor pemenang. Jadi setelah kita punya keyakinan yang kita latih sesuai dengan komitmen kita, ya, kemudian muncul, tenggelam muncul dan kita amatin, maka sadar sebagai faktor pemenang, ya, sehingga kita punya semangat untuk berbuat baik. Karena kita punya keyakinan sudah kuat, maka hanya kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik, nah, pasti hasilnya baik. Istilahnya hukum karma ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita punya semangat untuk berbuat baik. Wirya. Dan kita selalu mengembangkan kewaspadaan sati, teguh dalam konsentrasi samadhi dan tumbuh kebijaksanaan. Ya, jadi ini adalah 4 faktor setelah kita betul-betul melaksanakan sada muncul dalam diri kita. Ini faktor-faktor yang memberikan kita, mendorong kita untuk melakukan ini. Ya, jadi kita semangat untuk berbuat baik. Karena kita yakin dengan perbuatan baik itu maka hidup kita bisa menjadi bahagia. Ya, dengan pengembangan kewaspadaan sati bahwa setiap saat ada ya bencana, ada badai, nah, kita udah siap nih. Karena apa? Kita selalu waspada. Ya,
kalau kita dalam keadaan kondisi yang tidak mengenakan. Dan kita harus teguh dengan samadhi dan muncul kebijaksanaan. Nah, pencapaian kebahagiaan sebagai pembebasan adalah dukkha. Apakah dengan sada yang kuat akan membawa kita pada kebahagiaan? Ya, tadi dijelaskan bahwa kalau kita muncul sada sesungguhnya, maka kita menjadi orang yang baik. Ya, karena apa? Dengan keyakinan ini, maka saya berbuat baik itu saya yakin. Misalnya kita mau berdana itu dengan sada. Jadi kita butuh sada juga. Kalau kita nggak punya sada, kita nggak mungkin melakukan berdana. Ya berdana mau, tapi nanti ngomel di belakang. Ya, tapi kalau kita punya sada, maka dana yang kita berikan itu juga sempurna. Nah, sada juga menjadi kita umat Buddha yang baik. Karena batin kita menjadi jernih. Nah, itu yang membuat kita bisa bahagia. Dengan apa? Pelaksanaan dhamma dengan pengertian yang benar. Ya, menjadi pandangan yang benar, pengertian yang benar, maka dhamma yang ada dalam diri kita itu betul-betul hal yang sempurna. Tetapi itu yang bisa kita capai kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna. Sedangkan kita masih hal umat seperti ini, maka sada itu yang tadi saya jelaskan hanya katanya. Tetapi seorang sotapanna itu sadanya sudah sempurna karena dia sudah mengalaminya dan dia melihat. Jadi kalau dia melihat Sang Buddha itu betul-betul Sang Buddha yang maha sempurna. Sedangkan kita yang punya keyakinan hanya katanya, ya itu ya kita tetap harus belajar untuk mencapai tingkat kesucian itu. Makanya ini kita perlu meningkatkan sadar kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah ini terakhir yang saya akan jelaskan kesimpulan dari uraian dari depan ya, langkah awal perjalanan spiritual ya. Nah, jadi sada awal adalah apa? Sada awal kita mulai menemukan momen dhamma dalam diri kita. Jadi kita ingin belajar dhamma ya, pariyati ya, untuk meningkatkan sada kita. Nah, kemudian kita muncul sada kita, maka kita mendisiplinkan tubuh dan ucapan. Karena batin kita ini sulit kita untuk kendalikan. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah tubuh dan ucapan. Misalnya, kita berucap ini kita bisa kendalikan. Kemudian, kita mau latihan meditasi, itu yang paling susah dikendalikan tubuh kita, ya kan? Muncul malas, mau bangun pagi, mau nggak bangun. Bisa nggak bangun pagi? Nah, kita harus melatih disiplin. Ya, berarti kalau saya mau meditasi, saya mau bangun jam 4 pagi misalnya. Itu kita perlu komitmen, mendisiplinkan diri kita. Jadi tubuh kita ini kita harus disiplinkan dulu. Itu langkah awalnya. Karena kalau tubuh kita ini dan ucapan ini kita belum disiplinkan, ya sungguh sulit kita mau mendisiplinkan kita punya batin nanti. Ya, karena tubuh dan ucapan ini yang mudah sebenarnya kita kendalikan. Nah, kemudian setelah kita berlatih, ya kita sudah sering nih, misalnya tadi kita melatih meditasi, bangun pagi, itu terus kita lakukan, mungkin pagi jam 9 kita setiap minggu mau datang ke wihara untuk puja bakti, untuk baca parita, berdana, aktivitas-aktivitas kebajikan itu kita lakukan, maka kita punya muncul komitmen untuk berlatih. Ya. Sehingga dengan kita berlatih terus, maka kita akan merealisasikannya. Merealisasikannya adalah kita bisa melihat dhamma. Ya, mengetahui dhamma. Sehingga akhirnya kita mencapai sada akhir. Sada akhirnya adalah sada yang sempurna, ya, sehingga kita sudah melihat dhamma. Artinya apa? Itu pencapaian tingkat kesucian sotapanna. Jadi kita langsung mengalaminya langsung. Jadi itu adalah siklus kita, perjalanan kita untuk sada kita.
Nah, kira-kira itu yang mungkin saya sampaikan. Ini ada satu kata yang perenungan, inner peace. Jika Anda tidak dapat menemukan damai dalam diri, maka Anda tidak akan pernah menemukan dimanapun. Ya. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan mengenai sada, keyakinan, sebuah perjalanan kekuatan batin. Semoga uraian Dhamma, sharing Dhamma pada malam hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Mungkin selanjutnya lebih baik kita diskusi ya. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan ke Saudara Yayan. Baik, terima kasih Upacarika Herman Sutanto atas uraian materinya. Sangat menegur, istilahnya sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana apalagi saya sendiri ya, Upacarika, terkadang keyakinan saya sendiri masih naik turun. Dan uraian materi tadi padat, tetapi pemilihan katanya itu sangat mudah dipahami. Untuk itu saya izin untuk menyampaikan rangkuman. Mengapa kita harus menanamkan sada yang kuat? Karena seseorang yang penuh sada dan sila yang sempurna akan memperoleh nama baik dimanapun kita akan dihormati. Ini terdapat dalam Dhammapada. Sada menjadi ujung tombak dalam 7 kekayaan Dhamma dan juga menjadi urutan pertama dalam 5 kekuatan batin. Sada itu tidak sekedar meyakini terhadap tiratana, tetapi mendengar, melihat, dan merealisasi. Dimulai dengan keyakinan akan muncul rasa hormat berupa perhatian, kesadaran penuh, wimangsa, investigasi, analisis, merenungkan dalam batin, hingga memunculkan kebijaksanaan. Ini merupakan perjalanan batin dalam sada. Namun, dalam perjalanan itu ada kekuatan dan juga maksud saya ada faktor yang menunjang dan juga faktor yang melemahkan. Faktor yang menunjang antara lain guru dhamma, kalyana mita, lingkungan yang mendukung, kehidupan yang seimbang, dan bhawana. Sedangkan faktor yang melemahkan yakni pandangan salah tentang tilakhana, kemelekatan pada pengkultusan, kemalasan, dan komunitas yang tidak sesuai. Itu tadi rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mempertegas kembali pemahaman kita mengenai sada. Baik, para hadirin sedama, setelah tadi kita mendengarkan uraian materi, tentu kita fokus ya untuk mendengarkannya. Selanjutnya marilah kita merelaksasikan pikiran kita, batin kita dengan mendengarkan lagu dari Suara yang Merdu. Siapa lagi kalau bukan dari Saudari Livun dengan judul Ku Yakin Selalu. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih Yayan. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, Sutihontu Namo Buddhaya. Saya akan membawakan sebuah lagu Ku Yakin Selalu. Akan
Wow, penampilan yang sangat memukau. Hadirin sedama, untuk memperteguh keyakinan kita, ada banyak cara. Salah satunya melalui mendengarkan lagu-lagu Budi. Ya, seperti itu. Terima kasih, Saudari Livun. Hadirin sedama dan juga Upacarika Herman Sutanto, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan, saya izin membacakan. Pertanyaan yang pertama dari Saudari Tony. Apabila kita memiliki sada dan ingin merealisasi pencerahan, tetapi sempat memiliki istri dan anak, finansial tidak terlalu bagus. Jadi kurang bisa fokus latihan meditasi, chanting, dan lain-lain. Apa solusi dari Romo dengan kondisi saya agar sada saya tidak berkurang? Terima kasih. Silakan Romo. Ya, makasih sama Saudara Tony. Pertanyaannya luar biasa ya. Ya, tadi saya sebutkan bahwa kita ini kan untuk menumbuhkan keyakinan sada, itu kan kita perlu belajar dhamma ya. Dan memang kita sebagai berumah tangga yang masih punya keluarga ya, apalagi punya anak istri, itu perlu perhatian ya. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu dalam hidup ini ya, kita harus punya satu komitmen dulu. Komitmen apa? Kalau kita sudah punya komitmen berkeluarga, maka kita harus punya tanggung jawab. Ya. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab dulu kita untuk mensejahterakan atau kita punya keluarga itu bisa hidup paling tidak tidak sampai menyebabkan timbulnya masalah. Ya, karena apa? Tadi saya sudah bilang kan, hidup ini kan harus seimbang, ya, antara kita sebagai perumah tangga dan kita sebagai seorang spiritual, ya, ingin belajar dhamma. Nah, kalau misalnya kita dalam salah satu sisi ini masih mengalami masalah, maka kita sulit untuk belajar yang lain. Nah, kita perlu konsentrasi dulu, kita perlu fokus dulu untuk menyelesaikan masalahnya kita. Ya kan? Kalau kita mau meditasi, kita ada masalah, susah untuk konsentrasi, ya. Susah untuk bisa belajar. Nah, kita harus punya caranya gimana? Kita harus solusinya adalah kita selesaikan dulu. Kira-kira dalam keluarga kita ini apa yang ada masalahnya, ya. Perlu cari bantuan, ya. Mungkin keluarga dekat atau siapa yang bisa bantu masalahnya yang ada di keluarga itu sehingga bisa diselesaikan. Nah, kalau dalam kondisi kita sulit, maka kita mau latihan meditasi pun sulit. Ya, artinya kita harus keseimbangan itu perlu. Memang kita belajar dhamma juga perlu. Ya kan? Tapi kalau kita dalam kondisi masih tidak nyaman, maka itu sulit untuk kita belajar. Makanya salah satunya adalah kita harus selesaikan dulu masalahnya. Kemudian kalau ini sudah bisa masalah dan kita bisa punya waktu untuk belajar, ya kita melatih diri. Ya mungkin itu yang perlu kita pikirkan dulu. Karena segala sesuatu itu kan kita tidak bisa jalan dua-duanya, harus satu-satu. Harus satu-satu kita selesaikan. Ya. Punya niat mau belajar dhamma, tapi ada kendala. Nah, kendalanya ini harus diselesaikan dulu. Ya, niatnya baik, keinginannya baik untuk belajar dhamma. Contoh soal lah, yang lain. Misalnya kita punya niat untuk berdana, tapi kita nggak punya uang. Terus kita mau berdana apa? Ya, berdana tenaga, ya, berdana pikiran. Jadi kita tidak perlu harus bingung dengan itu. Nah, kalau dalam kondisi kita yang mungkin dalam hal ini masih kurang nyaman, ya mungkin kita harus merenungkan, ya sebenarnya apa sih yang kurang dari diri saya. Nah, artinya kita kurang berbuat baik misalnya. Nah, misalnya kita susah untuk berbuat baik dengan berdana, kita kurang materi, maka kita bisa berdana yang lain. Ya, berdana apa? Mungkin berdana
tenaga, mungkin berdana nasihat, itu bisa juga kita lakukan. Sehingga paling nggak kita melakukan perbuatan baik yang mungkin bisa kita lakukan selain kemampuan kita. Ya, kira-kira itu. Jadi perbuatan sekecil apapun kita lakukan. Kira-kira bisa menjawab ya. Mungkin ada lagi yang mungkin mau ditanyakan. Semoga bisa menjawab ya, Saudara Tony. Ya, terima kasih Rama Herman. Mungkin dari jawaban Romo Herman mengarah kepada skala prioritas dalam menyelesaikan masalah. Begitu ya, Romo? Ya, harus bijaksana lah. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Wasawata. Terkait dengan sada, apakah umat Buddha harus menikah dengan yang sama sada? Apakah ada suta yang menjelaskan pasangan yang sama sada? Anumodana Romo Sutanto. Silakan, Rama. Oh iya, pertanyaan yang klasik dan ini pertanyaan yang bagus ya buat kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus pasangannya harus punya keyakinan yang sama ya, apakah ada di dalam Dhamma atau Sutta yang mengatakan bahwa kita harus punya keyakinan yang sama ya. Terus terang Bapak Ibu serta saudara-saudari Dhamma, masalah keyakinan ini adalah pilihan. Jadi kalau kita misalnya punya pasangan mau menikah, ternyata keyakinannya berbeda, terus kita ini sudah memutuskan untuk berumah tangga misalnya ya, tapi kendalanya adalah di keyakinan. Apakah itu pilihan, apakah mau dilanjutkan atau mau tidak jadi misalnya ya. Nah, itu pilihan juga. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa ya udah kita nikah dulu deh, urusan keyakinan belakangan. Ya kan, ada seperti itu. Tapi kita sebagai umat Buddha ya, kita belajar Dhamma, maka sebaiknya kita punya keyakinan yang sama. Ya, karena banyak kejadian-kejadian bahwa kalau kita punya keyakinan yang sama, kita punya cara berpikir yang sama, itu biasanya lebih harmonis. Ya, tidak masalah sebenarnya kita punya keyakinan berbeda. Yang penting pandangan cara berpikirnya sama. Ya, itu yang penting. Banyak sih orang di berkeluarga itu punya keyakinan yang berbeda, tapi tetap harmonis. Karena apa? Mereka punya cara berpikir yang sama, itu yang menyelaraskan. Masalah keyakinan itu masing-masing pribadi. Ya. Nah, memang di dalam Sutta itu disebutkan bahwa sama Sang Buddha, bahwa salah satunya adalah ada yang sama keyakinannya, ya kan, sama caganya, kedermawanannya, ya, itu ada disebutkan di dalam Dhamma. Jadi Sang Buddha sudah memberikan penjelasan bahwa kalau kita mau hidup bahagia, kita harus punya pandangan untuk sama keyakinannya, sama kedermawanannya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab ya. Semoga bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rama Herman. Jadi istilahnya menikah dengan yang sama sada itu bukan kewajiban, tapi itu pilihan. Namun juga harus sadar resiko atas pilihan tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Lili Jakarta. Kalau agama lain punya ajaran kebaikan, apakah itu bisa kita kategorikan sadha? Atau sadha hanya mengarahkan kepada pencerahan? Karena ada beberapa referensi mengatakan bahwa ajaran di luar ajaran Sang Buddha itu bisa membawa kebahagiaan, tetapi tidak membawa bebas dari samsara. Silakan, Rama. Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi, di dalam ajaran Sang Buddha ini, kalau kita pelajarin bahwa banyak
banyak cerita ya. Wah nih, kalau dengan melaksanakan ini kita bisa hidup terbebas dari alam samsara. Ya memang, karena di dalam ajaran Sang Buddha ini kita kan belajar jalan mulia berusul 8 ya. Kalau kita lihat di situ, kita udah pelajarin jalan mulia berusul 8, itu secara tertulis Sang Buddha mengatakan bahwa kalau dalam kita mempraktekkan pertama punya pandangan benar, ya, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, konsentrasi benar, dan samadhi yang benar. Jadi 8 itu kalau kita jalankan seperti yang dipraktekkan oleh Sang Buddha, maka itu kita bisa mengakhiri namanya penderitaan, ya, mencapai nibbana istilahnya. Nah, kalau di ajaran yang lain, memang untuk sada itu sebenarnya semua ajaran itu dasarnya adalah kepercayaan, ya, keyakinan. Tapi masing-masing dari mereka punya pandangan sendiri, ya, punya persepsi sendiri. Nah, tetapi yang paling unik itu adalah di kita belajar Buddha Dhamma, sada yang ada di ajaran Dhamma. Ya, sada di sini istilahnya kita langsung melihat fenomena yang tadi saya contohkan ya, ibaratnya kalau sada itu ibaratnya seperti permata penjernih air, batu permata penjernih air, ya. Jadi kalau kita punya di dalam diri kita ini ada kekotoran, jadi kalau ada air yang kotor, ya, air yang kotor itu dikasih tadi batu penjernih air, itu airnya jadi jernih. Seperti itu. Jadi sada itu seperti batu penjernih air. Nah, kalau kita memiliki sada, maka batin kita menjadi jernih, menjadi bersih. Ya. Nah, itu yang pengertian sada dalam kita belajar Dhamma. Artinya apa? Kita sudah langsung melihat fenomena hidup ini, langsung melihat, menembus. Jadi, apa yang diajarkan Sang Buddha itu, apa yang didapatkan oleh Sang Buddha itu kita sudah melihat sendiri. Langsung menyaksikannya. Bukan lagi kita bilang, oh katanya ini, ya, katanya kitab suci, katanya yang ditulis di sini, seperti itu yang disuta sampaikan, oh ya saya baca, tapi ini langsung kita lihat, tidak perlu baca lagi, kita sudah merasakan sendiri. Nah itu pengertian sada yang ada di dalam Dhamma. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang dijawab dari pertanyaan tadi, bisa dikoreksi ya, Yan. Baik. Kami rasa itu sangat menjawab, Rama. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Yahya, Banjarmasin. Analogi Romo tentang menggenggam permata itu sungguh hebat. Bagaimana orang-orang yakin kepada hal salah, sudah dinasihati, dibuktikan lagi, tetapi dia tetap tidak pada jalur Dhamma. Bagaimana itu ya Romo? Ya, silahkan Rama Herman. Ya, pertanyaan yang baik, luar biasa. Ya, kadang kita setiap manusia ini punya persepsi yang berbeda-beda, ya. Karena terus terang setiap orang itu sadanya berbeda, keyakinannya berbeda-beda. Nah, itu hanya persepsi saja. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya keyakinan itu antara suami istri, anak, saudara, keluarga, itu masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda. Ya, tadi yang saya perumpamakan pakai ada di tangan ini genggaman, misalnya ada batu permata atau apa, itu kan persepsi orang berbeda-beda, ya, bisa berpikirnya berbeda-beda. Tapi kalau namanya Dhamma, itu sudah nggak ada perbedaan persepsi lagi. Itu sudah namanya sempurna. Jadi dia langsung melihat. Jadi keyakinan di sini yang tadi mungkin disampaikan bahwa kenapa ada yang sudah berkali-kali nih nggak yakin, berkali-kali nggak yakin, berarti memang dia belum waktunya.
untuk merealisasikan, ya kan? Berarti dia perlu proses lagi. Artinya apa? Segala sesuatu tuh perlu komitmen, ya, perlu berlatih, perlu terus-terus melaksanakan. Karena apa? Apakah orang duduk meditasi 1 hari langsung pencerahan? Tidak. Itu perlu waktu yang cukup panjang, ya. Karena Sang Buddha sendiri menjadi sama Sang Buddha itu perjalanannya panjang, ya. Diawali dari Samana, Sumeda, ya. Dia bertekad di depan Buddha Dipangkara untuk menjadi sama Sang Buddha. Itu panjang sekali dari Buddha Dipangkara sampai ke sama Sang Buddha Buddha Gotama itu panjang sekali jaraknya. Ada 4 Kasyangkapa. Jadi terus terang kalau kita mau belajar ini ya perlu waktu. Tapi kita sebenarnya ambil sederhana aja. Kita nggak perlu pikir yang hal-hal seperti itu. Kita artinya kita sekarang ini hidup sekarang. Itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar Buddha Dhamma, praktek Buddha Dhamma, ya kan? Yang itu yang kita lakukan aja. Tujuannya nanti pasti ke sana. Tetapi yang penting sekarang ini kita lakukan. Kewajiban yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sadar kita. Ya, kita yakin bahwa dengan apa yang kita lakukan, itu satu saat apa yang kita inginkan dapat tercapai. Apa yang kita inginkan? Yaitu padamnya loba dosa dan moha untuk mencapai tingkat kesucian, ya, kebahagiaan sejati. Ya, kira-kira itulah. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Li Bengkulu. Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua zaman sekarang. Jika anak memilih untuk tidak lagi memeluk agama Buddha karena merasa agama lain itu lebih dekat dan lebih pas, kita sebagai orang tua yang Buddhis itu harus bagaimana? Mengingat di daerah saya jarang ada wihara dan ajaran Buddha banyak bercampur dengan agama lain. Silakan Rama. Oke. Ini masalah keyakinan juga ya, sadar ya. Jadi tadi saya sudah ceritakan bahwa kita ini sadarnya kan berawal dari kita punya lingkungan ya, komunitas lingkungan kita dari awalnya dari keluarga dulu yang kecil ya. Makanya kita mengkondisikan kalau kita sebagai orang tua yang sudah punya sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita juga bisa mengajarkan ya pada anak-anak kita supaya beliau juga punya sadar yang sama pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena peran orang tua itu sangat penting. Nah, tapi tadi saya sudah bilang bahwa faktor-faktor lainnya itu yang bisa membuat sadarnya menjadi luntur. Faktor apa? Ya faktor lingkungan, ya kan? Faktor yang teman-temannya. Nah, itu yang bisa faktor kondisi, ya kan? Sering kita terjadi kan seperti itu. Akhirnya apa? Keyakinan kepada Buddha dan Dhamma Sanghanya bisa berubah karena kondisi. Ya kan? Itu yang bisa menyebabkan seseorang bisa pindah keyakinan karena itu. Tapi sebenarnya itu semua pilihan. Tidak berarti bahwa mereka memilih itu salah, tidak. Karena itu berdasarkan mereka punya kecocokan terhadap apa yang mereka pilih. Tapi yang penting kita sebagai orang tua yang mempunyai keyakinan kepada Buddha dan Sangha tetap berusaha, ya kan, untuk memberikan ya tuntunan, memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya mereka juga sama sadarnya itu di dalam lingkungan keluarga itu. Nah, kalau dalam lingkungan itu banyak dari keyakinan atau kepercayaan yang lain ya, itu kita bisa mengembangkan sebagai toleransi ya, toleransi beragama. Yang penting kita bangun dulu hal-hal dari keluarga kita yang kecil. Ya,
Karena itu menggambarkan bagaimana kita menjaga ya sada kita di dalam keluarga itu menjadi lebih kuat. Nah, itu harus memberikan introspeksi kepada kita sebagai orang tua kalau dalam keluarga itu, agar apa? Agar harmonisasi dalam keluarga itu untuk satu sadanya bisa sama. Nah, ini memang problem ya, problem terhadap anak-anak yang ada sekarang ini. Karena apa? Karena banyak pengaruh yang tadi saya bilang, selain lingkungan yang ada di sana, mungkin ada lingkungan di sekolah juga. Jadi itu peranan orang tua lebih penting untuk menjaga itu. Ya, semoga bisa menjawab kira-kira. Ya, terima kasih Rama Herman. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nana Banyuwangi. Apakah dana itu bisa kita kategorikan sebagai sada juga? Silakan Rama. Ya, jadi gini, saya mau cerita ya. Jadi pertanyaan apakah dana itu bisa sebagai sada? Nah, ada beberapa literatur yang disebutkan bahwa itu sada itu ibaratnya seperti tangan, ya. Jadi tangan ini kita bisa melakukan apa saja, ya. Nah, kita bisa melakukan apa saja. Kalau misalnya kita tidak punya sada, bagaimana kita bisa melakukan dana? Betul nggak? Jadi kita bisa berdana nih dengan tangan kita, ya kan? Ibaratnya ini sada nih. Jadi kalau kita mau berdana, ya kita menggunakan tangan kita. Nah, tapi kalau kita nggak punya sada, gimana kita mau berdana? Ya bisa berdana, tapi nanti belakangnya geruder. Waduh, saya kebanyakan ngasihnya itu sayang gitu kan. Nah, sadanya nggak ada. Jadi dana itu salah satunya sada. Sehingga kalau kita punya sada, kita menjadi orang yang baik. Betul nggak? Kalau kita nggak punya sada, ya kita bisa jadi orang yang jahat. Ya kan? Orang yang cuek. Jadi dana itu adalah salah satu sada juga, kekuatan juga. Kalau kita mau berdana, karena kita punya sada, kita tahu bahwa saya kalau melakukan dana ini merupakan satu kebajikan. Karena apa? Muncul dari sada. Kita menjadi orang baik, kita bisa memperhatikan orang lain, kita yakin bahwa seperti ini, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu. Ya, singkat aja jawabnya kira-kira seperti itu. Kalau ditanya, iya. Oke? Terima kasih. Terima kasih Rama. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Kali ini pertanyaan dari Saudara Herjoyo disampaikan untuk semua. Jadi jika suara kurang jelas, mohon Rama untuk bersedia membaca di kolom chat. Tetapi tetap saya bacakan. Pertanyaannya, Bacakan. Iya, pertanyaannya, malam Rama izin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang menganggap dirinya Buddhis, tapi tindakannya tidak berbanding balik dengan ajaran Dharma. Terima kasih, silakan Rama. Oke, orang Buddhis tapi tindakannya tidak sesuai dengan Dhamma. Ya udah, kalau jawabannya singkat, ya udah dihindarin saja. Ya kan? Ya. Tapi kita seorang Buddhis, kita tahu itu tindakan yang tidak benar, ya kalau kita memang punya metta, punya karuna, ya udah kita memberi tahu ya secara metta, secara karuna mengenai tindakan situ. Jadi paling tidak kita menasehatin ya. Itu salah satunya. Karena kita merasa itu juga kasihan dia kalau dia melakukan hal itu nanti dia berbuat karma buruk. Ya kan? Nah, kita memberikan dia pengertian. Tapi kalau misalnya dia masih misalnya dia nggak mau dengar, dia nggak mau tahu, ya sudah. Kita mundur aja, ya kan? Paling kita dalam hati semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia. Selesai. Kira-kira itu ya jawabannya.
Ya, terima kasih Rama Herman. Semoga dapat menjawab pertanyaan Ya, dari sama-sama. Joyo. Ya, ini terdapat respon Rama dari Ibu Li yang bertanya terkait misalnya ada anak yang berpindah keyakinan tadi. Begini responnya. Kami yang di daerah turut bergembira dengan adanya acara-acara Dhamma Meta Jember ini. Karena kami bisa belajar Dhamma walaupun masih banyak yang saya kurang paham. Terima kasih panitia dan semua pihak dari Ibu Li Bengkulu. Ya, Ya, kami dari sip. saya mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Li atas komentar baiknya. Silakan mungkin dari Rama Herman, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya senang sekali ya bisa berbagi Dhamma, sharing Dhamma kepada teman-teman sedama yang mendengarkan baik dari YouTube ya, terutama YouTube ya, karena YouTube ini luas jaringannya di mana-mana sampai ke luar negeri. Ya, tentunya kita sangat bahagia ya dengan kondisi seperti ini. Walaupun masih ada masa pandemi, ya mungkin sekarang sudah mulai longgar, sudah agak mereda, tapi kita tetap waspada ya, tetap waspada. Tadi kita belajarnya tentang sati, waspada, tetap waspada. Nah, berharap dengan adanya Dhamma Satkaca Online ini, kita tetap belajar Dhamma, walaupun dari jarak jauh. Ini satu hal yang positif ya, kita akan terus lakukan ini, karena ini hal yang baik. Ya. Kapan lagi kita bisa belajar Dhamma? Karena Dhamma ini memang kita sangat pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita renungkan, karena ini luar biasa sekali. Kira-kira itu, semoga kita bisa meningkatkan sadar kita. Dengan kita belajar terus, pariyati, kemudian pati-pati, pati, kita bisa mempraktekkan Dhamma, dalam kehidupan kita merenungkan Dhamma. Ya, kira-kira itu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Rama, dan ini merupakan salah satu keuntungan dari teknologi ya Rama, yaitu YouTube bisa menjangkau saudara-saudara kita sedama yang mungkin aksesnya, terlebih akses internet, itu tidak seberuntung kita yang tinggal di daerah yang untuk apapun itu kita mudah mengaksesnya. Jadi untuk Ibu Li, terima kasih, dan juga silahkan diajak umat-umat lain yang di sana untuk bergabung mengikuti acara ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Lina. Ya, sebentar, mohon maaf. Pertanyaannya, bagaimanakah membangkitkan samwega cita? Apakah cukup dengan mengikuti ceramah Dhamma atau retreat meditasi? Silahkan Rama. Ya, baik. Jadi tanya bagaimana kita menumbuhkan atau memunculkan samwega, apakah hanya cukup dengan retreat atau hanya mendengarkan Dhamma? Ya, baik, pertanyaan yang bagus ini. Saya coba menjawab. Jadi setiap kita manusia itu pasti, tadi saya bilang, punya masing-masing karakter yang berbeda, ya, persepsi yang berbeda. Jadi kalau mau memunculkan satu momentum kita bertemu dengan Dhamma itu pasti berbeda-beda ya. Kadang ada orang yang mungkin harus ikut retret lama baru bisa. Ada orang baca buku sudah bisa muncul keyakinan. Ya, jadi itu tergantung dari masing-masing kita bagaimana kita bisa memunculkan samwega itu. Ya. Nah, biasanya samwega itu muncul kalau kita lagi mengalami hal yang tidak mengenakan. Ya, itu yang saya sering alami. Sehingga dia mencari, kenapa sih hidup ini seperti ini? Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Saya ingin tahu. Terus tanya, terus muncul kritis, pikiran muncul terus. Kenapa sih hidup ini berubah gitu ya? Besok senang, hari ini senang, besok susah. Ya kan? Nah, sama dengan kondisi alam kan. Tiba-tiba hujan, besok bisa panas. Ya kan, nanti banjir misalnya. Itu kan terjadi seperti itu.
Nah, itu siapa yang ngatur nanti? Ada yang nanya lagi. Ini siapa yang seperti Nah, kalau kita pikirannya kritis seperti itu sudah tandanya apa? Kita ingin tahu. Nah, ya kan? Itu memunculkan samvega dalam diri kita. Sehingga apa? Orang yang seperti itu begitu dia klik menemukan, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul istilahnya komitmen, ya, komitmen betul-betul. Dan dia sungguh-sungguh biasanya untuk mempelajari Dhamma. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian. Apalagi dia menemukan kondisi misalnya istilahnya miracle, orang yang sudah sakit, ya, sudah divonis sama dokter, terus tiba-tiba dia bisa hidup lagi, ya, hidup lagi, miracle, hidup yang kedua orang bilang. Nah, itu luar biasa. Itu seperti Samwega dia menemukan. Wah, ternyata memang hidup itu seperti ini, maka saya harus melakukan ini apa nih? Kebajikan yang lebih banyak. Ya kan, muncul keyakinan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa memunculkan samwega dalam diri kita. Tapi biasanya faktor-faktor itu adalah muncul karena adanya penderitaan. Jarang samwega itu muncul dalam kondisi kita bahagia. Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Muncul kalau dalam faktor kita adanya pemikiran, ini nanti saya gimana ya kalau seperti ini terjadi. Ini gimana seperti ini terjadi. Apa yang saya harus lakukan? Itulah akan muncul analisis pemikiran kita. Ya, seperti yang Sang Buddha juga sebagai waktu jadi Pangeran Siddhartha kan juga seperti itu, karena melihat fenomenanya penderitaan, lihat orang tua, usia tua, orang sakit, orang mati. Ya, ini penderitaan semua yang dilihat, ya kan? Tapi ada solusinya, ya kan? Semua itu ada solusinya. Karena apa? Hidup ini selalu berubah. Nah, itu kira-kira semoga bisa memberi jawaban ya pertanyaannya itu. Ya, Yayan. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Rama. Ini masih tersisa 2 pertanyaan. Pertanyaan dari Saudari Kosuma. Terkait dengan Samwega Cita yang telah ditanyakan oleh partisipan sebelumnya, saya ingin bertanya, biasanya ketika ada umat yang meninggal, itu sering mengucapkan turut bersamwega cita. Pertanyaan saya, sebenarnya apakah makna bersamwega itu sendiri, Romo? Dan bersamwega itu sebaiknya diucapkan dalam kondisi apa saja? Terima kasih. Silakan, Rama. Oke, baik. Ya, sering kita mendengar ya kata-kata turut bersamwega cita atas meninggalnya mendiang Bapak siapa gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa samwega itu adalah artinya keterdesakan ya. Keterdesakan itu artinya ada keterdesakan dalam diri kita. Karena melihat satu fenomena yang tadi saya ceritakan bahwa Pangeran Siddhartha pun ya Sang Buddha waktu menjadi Pangeran Siddhartha itu juga sudah melihat fenomena ada orang tua sakit dan mati. Kemudian kalau misalnya dia tidak melihat peristiwa yang keempat, seorang petapa, maka pasti Pangeran Siddhartha akan bingung, stres karena tidak punya solusinya. Tapi karena dia lihat peristiwa yang keempat adalah seorang petapa, maka solusinya ini, oh saya harus jadi petapa untuk solusinya, mencari ini, bagaimana mengakhiri ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, pengucapan turut bersamwega cita atas meninggalnya mendiang apa itu. Nah, itu maksudnya adalah apa? Maksudnya kita juga merenungkan bahwa suatu saat kita akan meninggal. Ya kan tadi saya bilang ada usia tua, usia sakit, usia mati. Nah, kita melakukan perenungan sama. Jadi kita melihat, kita datang ke rumah duka dan kita lihat saksikan. Saya kan pernah lihat tuh mayat itu ya, siapa waktu belum ditutup petinya kan dilihat tuh ya. Nah, kita merenungkan secara dan kita mengucapkan samwega, artinya apa? Kita memunculkan samwega dalam diri kita. Sebenarnya itu.
kita ucapan itu gitu. Saya turut bersamwega cita kan ngomongnya kan. Nah, saya turut bersamwega cita apa? Saya merenungkan terhadap kematian itu sehingga kita muncul samwega dalam diri kita. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian, ya. Nah, itu maksud dari ucapan itu. Jadi samwega itu adalah untuk diri kita. Semoga dengan perenungan ini memunculkan samwega dalam diri kita. Berarti kita melakukan perenungan. Jadi kita harus tahu, jangan asal ucap, turut bersamwega cita maksudnya apa gitu kan. Turut berduka cita, turut bersamwega cita, ya kan. Nah, itu. Jadi intinya adalah kita melakukan perenungan sebenarnya untuk diri kita itu. Kita bersamwega, turut bersamwega cita. Berarti kan kita mengucapkan diri kita, saya bersamwega cita nih atas kondisi yang ada, ya, yang mendiang, yang sudah meninggal. Karena suatu saat kita juga akan meninggal seperti itu. Cuma tunggu gilirannya aja, nggak tahu kapan. Sebenarnya kita ini adalah calon-calon itu, ya, calon-calon untuk ke sana. Cuma antri nggak tahu kapan, tinggal panggilan. Ya kan? Makanya kita harus siap terus suatu saat. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Rama. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Nana Banyuwangi. Apakah fungsen merupakan kebajikan yang bisa meningkatkan sadar? Karena fungsen lebih condong aliran Buddhisme yang lain. Dan saya sering melihat ada umat yang melakukan fungsen bukan dilandasi karena sadanya agar meningkat, tetapi misalnya agar bisnisnya menjadi lebih lancar. Di Banyuwangi kami sering melakukan fungsen. Bagaimana pandangan Romo? Terima kasih. Silakan Romo. Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, ini bicara tentang fungsen. Ya, kadang memang tujuan kita tuh macam-macam. Ya, tadi saya udah bilang kan. Kita ini punya keyakinan tuh macam-macam, ya. Karena kita terus terang belum mencapai tingkat kesucian. Ya. Kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian, itu mungkin tidak ada lagi. Ya kan? Karena tingkat kesucian Sotapanna itu sudah mematahkan 3 belenggu, ya, 3 belenggu. Yang itu pertama Sakyaditi, pandangan salah tentang diri terhadap aku, ya. Sila Bada Paramasa itu adalah tentang ritual, ritus dan ritual. Itu sudah dipatahkan. Dan yang terakhir adalah keraguan-raguan. Itu mencapai Sotapanna. 3 belenggu itu dipatahkan. Nah, terkait dengan function itu merupakan satu perbuatan baik. Ya, pengertian function itu adalah kita melepas makhluk hidup. Makhluk hidup yang tadinya mau dibunuh, ya, seperti contoh nih, ikan lele itu kan harus dibunuh hidup-hidup, ya kan? Nggak pernah kita lihat lele itu beli di pasar itu sudah mati gitu, nggak pernah. Jadi lele itu selalu belinya dalam kondisi hidup. Nah, kebanyakan kita berpikir, udah saya mau beli ikan dah, ikan lele. Mau saya lepas. Tujuannya apa? Tujuannya saya melepas untuk supaya dia tidak dibunuh. Berarti dia melepas kehidupan. Nah, lepasnya di sungai. Tapi ada lagi satu kasus hati-hati bahwa kita harus hati-hati dalam melepas satwa ini, lele ini. Karena ada penelitian bahwa kadang-kadang kalau kita melepas satwa ini di satu tempat komunitas itu bisa mengganggu komunitas yang sudah ada. Karena lele ini juga predator gitu. Ya, ini lele ini juga predator, bisa memakan ikan juga. Nah, sehingga kalau kita tidak paham, ya tujuannya baik untuk melepas si lele ini untuk di sungai, tapi kalau kita nggak ngerti ekosistem, maka ekosistem yang sana bisa terganggu. Ya kan? Nah, itu kita nggak paham. Nah, kita harus paham juga. Melakukan satu perbuatan baik, kita harus bijaksana juga dan kita harus ngerti. Tujuannya memang baik, itu salah satunya. Nah, terkait dengan tadi function adanya keinginan supaya usahanya lancar, usahanya apa, itu wajar. Ya.
boleh-boleh saja, nggak ada masalah karena kita juga masih dalam dunia alam samsara. Kita pasti punya keinginan, ya kan? Itu wajar, nggak apa-apa. Saya berbuat baik, ya saya berharap dengan hasil perbuatan baik ini saya bisa dapatkan ini, no problem. Tapi itu masih dalam tahap kita sebagai istilahnya kita masih dalam tahap satu perbuatan baik yang masih mengharapkan keinginan, ya. Tapi sesungguhnya kalau dalam Dhamma bahwa kita berbuat baik itu tujuannya adalah untuk melepas. Jadi kita tidak ada kemelekatan. Namanya sudah melepas ya sudah dilepas. Nggak usah lagi ada yang ditarik lagi, melekat kan. Nah itu yang masih melekatnya itu. Tapi itu enggak masalah. Karena kita sadar bahwa setiap manusia juga pasti masih punya kemelekatan dalam diri kita. Kita masih punya kemelekatan, masih punya keinginan. Wajar dong. Betul enggak? Jadi nggak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita belajar tentang dalam bahasa Dhamma, maka dana itu sesungguhnya adalah melepas, belajar melepas. Kira-kira seperti itu, ya. Semoga bisa menjawab. Ya. Terima kasih. Mungkin Saya ada rasa lagi? itu ya, menjawab ya, Rama. Terima kasih. Jadi, meskipun tujuan berbuat baiknya lebih dari sekedar meningkatkan sadar, bukan hal yang salah. Misalnya dalam kasus ini, bertujuan agar usahanya lancar. Jika usahanya lancar, mungkin bisa berfungsi lebih banyak lagi ya. Nah, bisa itu berdana lagi. Ya, tidak ada yang salah selama itu masih pada jalan Dhamma, tujuannya betul. Dan boleh-boleh saja. Iya, jangankan antar umat, terkadang misalnya umat secara geografis di desa dengan di kota. Tentu cara untuk meningkatkan sadar itu berbeda. Jika di kota mungkin sering mengikuti retret meditasi, Pabaja Samanera, atau Pabaja Atasilani, tentu berbeda dengan masyarakat desa yang mata pencahariannya itu berbeda ya, Rama. Jadi bukan hal yang salah. Apapun jadi kalau misalnya contoh ini saya contoh ya, misalnya di desa itu kan banyak masih jadi nelayan, betul enggak? Ya kan? Masih jadi petani, ya kan? Nah, kalau nelayan itu kan secara apa ya istilahnya kalau secara mata pencarian kan itu mata pencarian yang menangkap ikan, ya kan? Dijual lagi, betul enggak? Tapi mereka nggak ada pilihan, ya kan? Ya sudah, kita kan nggak bisa bilang, itu mata pencariannya salah, nggak boleh. Ya enggak juga, ya kan? Itu mata pencarian mereka. Tetapi, apakah Anda bisa menggantikan mata pencarian mereka selain itu? Bisa nggak? Nggak bisa, kan? Gitu loh. Ya udah. Nah, tapi kita memberikan dia solusi apa? Kita belajar dia tentang Dhamma. Nah, udah cukup itu aja. Ya kan? Menasihatinya tentang Dhamma. Tentang Dhamma aja, kita nggak usah mengklaim itu. Gitu. Itu mereka punya mata pencarian dari dulu sudah menjadi nelayan. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu gitu. Iya. Izin menambahi juga ya, Romo. Nah, fenomena mantap pencaharian di desa ini terkadang rawan pandangan salah, terutama generasi muda itu yang kalau anak zaman sekarang istilahnya ngejat. Kan itu sama saja membunuh, berarti itu melanggar Pancasila, seperti itu. Tetapi juga generasi muda ini kan istilahnya batinnya belum seimbang. Dia belum mengerti apa yang Rama Herman katakan tadi. Kalau mau meluruskan ya kita harus mencari solusi, dan sebagai masyarakat desa, saya sebagai masyarakat desa juga kita tidak perlu pesimis. Ada juga yang berpikir begini, Rama, kan mata pencaharian saya saja sudah melanggar sila. Apakah di kehidupan selanjutnya ini kehidupan saya lebih baik? Seperti itu. Nah, itu bagaimana, Romo? Cara meyakinkan diri sendiri bahwa walaupun ini mata pencaharian saya masih mempunyai kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik dengan menjalani Dhamma. Seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau tadi memang kan suatu kondisi di mana kita hidup di desa istilahnya, ya mata pencarian dari dulu ya dari kakek nenek sampai ke cucu-cucunya dilanjutkan sebagai nelayan, ya memang itu kan tidak bisa kita maksudnya kita tidak bisa mengatakan ini mata pencarian yang salah. Karena kalaupun kita hidup ekosistem di dunia ini kan
pasti ada orang yang jadi nelayan, jadi petani, ya jadi pedagang, betul nggak ya? Kan nggak semuanya jadi pedagang, terus yang nelayan siapa? Siapa yang nangkap ikan? Iya. Gitu loh. Ya kan? Nah, ya paling tidak dia bisa melakukan perbuatan bajik. Ya. Di satu sisi dia punya mata pencarian sebagai nelayan. Tapi di satu sisi dia juga masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Betul nggak? Iya. Ya istilahnya kalau kita lihat nonton film Robin Hood, dia melakukan perbuatan jahat dengan merampok. Tapi di satu sisi, hasil rampokannya dia kasihkan ke para orang yang miskin yang dia butuh uang. Ya kan? Dua sisi yang berbeda. Tapi semua punya konsekuensi, ya kan? Bisa menerima konsekuensi. Jadi ya udah, memang di dalam kita hidup ini kita tidak bisa menghindari namanya konsekuensi. Ya, kecuali kita sudah mencapai tingkat kesucian. Itu lain cerita. Jadi kalau kita masih dalam alam samsara, kita masih belajar, kita butuh, makanya kita butuh dhamma ini untuk belajar, ya, untuk tetap merenungkan. Karena memang kondisi ini kita harus menerima. Ya kita jalani aja. Yang penting kita udah tahu, oh ya udah, kita pelan-pelan mengurangi, kita pelan-pelan menambah kebajikan, yang jelek kita kurang-kurangi gitu. Ya selama kita bisa ya oke gitu. Kita nggak bisa, ya udah kita tambah aja kebajikannya. Ibaratnya contoh air itu adalah perbuatan baik. Sedangkan garam itu perbuatan jahat. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi rasa asin itu? Maka kita tambah airnya kan. Jadi kalau garamnya semakin ditambah air banyak, maka yang terasa asin juga, tapi asinnya tidak terlalu asin banget kan. Ya seperti itu perumpamannya, artinya apa? Kita harus banyak berbuat bajik aja. Gitu. Kuncinya di sana. Ya kira-kira itu ya bisa memberikan solusi juga gitu. Buat teman-teman kita di pedesaan, ya di nelayan. Mereka juga ngerti sebenarnya. Terus mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya. Itu memang mata pencariannya kan. Gitu. Iya. Iya. Jadi kita juga tidak boleh menilai sesuatu itu hanya dari tampak keluarnya saja ya Rama. Ya. Tapi kita harus mengamati betul-betul. Sebelum menilai, amatilah dulu. Betul sekali. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya ini sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Ya, setelah kita mendengarkan uraian Dhamma dari Rama Hirman Sutanto, kita melakukan sesi tanya jawab. Kita berdiskusi mengenai judul yang diangkat pada malam ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Kepada Rama Hirman Sutanto, disilahkan. Ya, baik, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, ya setelah tadi kita sudah memberikan satu uraian ataupun sharing, dan juga dilanjuti dengan diskusi Dhamma, maka saya akan memberikan satu closing statement ya. Closing statement-nya sih sebenarnya cukup singkat saja ya. Tadi kita bicara tentang sada, keyakinan. Nah, sada di sini adalah merupakan satu langkah awal ya perjalanan spiritual kita. Sehingga dengan sada itu muncul kebulatan tekad bagi kita. Meskipun dalam kondisi sesulit apapun ya kondisi kita ini, dan kita berusaha dengan sebaik-baiknya ya untuk melaksanakan ya perjalanan Dhamma terhadap keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa keluar dari alam samsara ini. Makanya kita tentu harus meningkatkan sada kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sada itu ibaratnya tangan. Tangan ini bisa berbuat apa saja. Dengan adanya sada, kita bisa melakukan dana. Kita bisa melakukan sila. Ya. Kita bisa melakukan bawana atau samadhi. Dengan sada ini kita bisa memunculkan semangat wirya, ya. Dan akhirnya kita bisa punya kebijaksanaan atau panya. Ya makanya saya memberikan
satu tips bahwa saya juga mau sama-sama belajar bagaimana saya bisa meningkatkan sada kita. Ya, artinya kita harus komitmen mendisiplinkan tubuh dan ucapan kita dulu. Dengan mendisiplinkan tubuh dan ucapan, maka itu bisa memunculkan sada kita dan kita bisa menyelaraskan batin kita. Karena kita sulit sekali ya mengendalikan batin kita ini. Sulit sekali. Dan itu perlu komitmen. Nah, makanya perlu sada sebagai suatu langkah awal ya, sebagai istilahnya ujung tombak yang tadi saya sampaikan bahwa Sang Buddha dalam ajaran Dhammanya selalu mengutamakan sada. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita dalam kondisi yang sehat dan kita selalu belajar Dhamma, praktek Dhamma, dan akhirnya kita bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Rama Herman. Para hadirin, setelah kita mendengarkan Dhamma, mendengarkan Dhammapada, dan juga membacakan Parita, marilah kita limpahkan perbuatan baik kita kepada semua makhluk yang terikat karma dengan kita. Untuk itu, kami mohon kepada Rama Herman untuk berkenan memimpin pembacaan Patidana. Ya, baik. Rama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, setelah kita tadi bersama-sama ya belajar Dhamma, sharing Dhamma, kemudian diskusi Dhamma, merupakan satu kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Kita menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita yang baik, maka kita bisa melimpahkan jasa kebajikan ini kepada leluhur kita yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia atas perbuatan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Saya akan membacakan Patidana, Parita Pelimpahan Jasa. Mari kita bersikap anjali. Punya siddha nikatasa yananya nikatani me te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye macata verino sattha tithanti lokasming te bumma cattuyo nika pace kacatu okara sangsaranta bawa bhawe nyata ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera suka jiwino kema pada capapontu te sa si jatang suba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugus pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita
atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Rama Herman. Selanjutnya, para hadirin, saya mohon untuk kembali bersikap anjali karena saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supadipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baiklah, selanjutnya kami akan menayangkan beberapa informasi atau pengumuman yang penting. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan para hadirin bisa mengambil tangkapan layar. Baik, demikian Damasa Kaca Online pada malam hari ini. Terima kasih kepada Rama Herman Sutanto telah berkenan untuk menjadi narasumber, dan terima kasih kepada seluruh partisipan. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha Yang Luhur Samanera Adha Silani, Ibu Bapak Rama Ramani, Saudara-saudari Sedama. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya Yeyen pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, Namo Buddhaya.